Baik, sebelum saya memulai, perkenalkan nama saya Deliana Friska Tarigan dengan NPM 2234 10225 dari kelas 6 MH. Pada kesempatan ini, saya memulai penyampaian pemaparan mengenai proses input analisis data menggunakan aplikasi SPSS. Di sini, saya sudah menyediakan data dari 52 responden lengkap dengan kode analis dan kode setiap variabelnya. Sebelum masuk ke hasil analisis, saya terlebih dahulu menjelaskan bagaimana proses menginput data menggunakan aplikasi SPSS. Pertama, buka aplikasi SPSS. Pada tampilan awal yang muncul, langkah pertama adalah memilih halaman variabel view. Di bagian kolom nama, perlu diperhatikan bahwa tidak boleh menggunakan spasi, tetapi boleh menggunakan garis penghubung. Di bagian tipe data nama responden, diganti menjadi string karena datanya berupa huruf atau kata. Di kolom width diganti menjadi 100 agar nama responden tertera lengkap dan tidak ada yang disingkat. Di desimal diganti 0 agar hasil data tidak berkoma. Lalu pada bagian label kita bisa menggunakan spasi dan pada bagian value nama responden tidak ditambahkan. Selanjutnya pada kelas responden kita masih menggunakan garis penghubung di tipe data responden, nama responden eh, di tipe data responden kita masih menggunakan numerik dan di desimal kita menggunakan nol dan pada label kita masih menggunakan spasi dan di values pada kelas responden kita memberi kode yang pertama kelas 6MB, yang kedua 6MC, yang ketiga 6MF, yang keempat 6MG, yang kelima 6MH. Selanjutnya pada jenis kelamin kita masih menggunakan garis penghubung dan tipe data responden kita masih menggunakan numerik dan di desimalnya itu masih nol dan pada label ini kita bisa menggunakan spasi dan pada value jenis kelamin kita memberi kode yang pertama itu laki-laki, yang kedua itu perempuan dan pada konsentrasi peminatan kita masih menggunakan tipe nama responden numerik dan desimalnya nol dan di label ini masih kita bisa menggunakan spasi dan di values konsentrasi peminatan kita menggunakan kode satu manajemen pemasaran, kode kedua manajemen keuangan, dan kode ketiga itu manajemen sumber daya manusia, dan yang keempat itu belum memutuskan. Selanjutnya, di keputusan penggunaan laptop ini masih kita menggunakan garis penghubung dan tipe data dan responden kita masih menggunakan numerik dan desimalnya itu nol dan di pada label ini kita bisa menggunakan spasi dan values pada keputusan penggunaan laptop kita memberi kode yang pertama itu meminjam teman, yang kedua itu menggunakan ponsel pintar atau handphone, yang ketiga itu menggunakan laptop pribadi. Setelah dari variable view, kita ke data view. Di data view ini kita mengcopy paste, nah data nama responden beserta kodenya kita pindahkan ke data view. Nah, di data view ini kita sudah mengeluarkan copy paste dari data Excel itu nama dan kode kelas responden, jadi sekalian konsentrasi dan kebutuhan penggunaan laptop. Selanjutnya kita pilih analyze, lalu deskripsi statistik, lalu frekuensi, lalu di kelas responden jenis kelamin dan konsentrasi peminatan kebutuhan penggunaan laptop ini kita pindahkan ke variabel S kecuali nama responden. Selanjutnya di charts kita ubah menjadi bar charts, terus di presentasi, terus continue, terus di statistik kita ubah ke mode, terus ke continue, lalu oke. Selanjutnya kita balik lagi ke tampilan SPSS. Kita pilih lagi analyze, lalu deskripsi statistik, lalu deskriptif, lalu di kelas responden jenis kelamin, konsentrasi peminatan, dan kebutuhan penggunaan laptop. Ini kita pindahkan ke variabel S atau ke kanan, lalu kita klik OK sehingga keluar data-datanya.
Selanjutnya, berikut hasil output saya dapatkan dari SPSS dan diisi ke lembar jawaban. Dari hasil pengolahan data dan analisis, yang pertama tabel statistik. Berdasarkan tabel statistik data, seluruh variabel memiliki N sama dengan 52 dengan missing 0, yang berarti tidak ada data yang hilang atau missing value dari 50 responden yang berhasil dikumpulkan. Nilai modus atau mood untuk masing-masing variabel menunjukkan kategori yang paling banyak dipilih oleh responden. Yang kedua itu tabel frekuensi yang dimana dari tabel frekuensi kelas responden dapat diketahui bahwa kelas dengan jumlah responden terbanyak adalah kelas 6MH dengan 18 responden atau 34,6%, diikuti kelas 6MF sebanyak 16 responden atau 30,8%, kelas 6MG sebanyak 10 responden atau 19,2%, kelas 6MB sebanyak 5 responden atau 9,6%, dan kelas 6MC sebanyak 3 responden atau 5,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berasal dari kelas 6MH. Selanjutnya di jenis kelamin, dari tabel frekuensi jenis kelamin, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 37 orang atau 71,2%, sedangkan responden laki-laki berjumlah 15 orang atau 28,8%. Hasil ini menunjukkan dominasi mahasiswa perempuan dalam sampel penelitian. Selanjutnya konsentrasi peminatan. Dari tabel frekuensi konsentrasi peminatan, manajemen keuangan menjadi konsentrasi yang paling banyak diminati dengan 28 responden atau 53,8%, diikuti manajemen pemasaran sebanyak 12 responden atau 23,1%, manajemen sumber daya manusia sebanyak 11 responden atau 21,2%, dan belum memutuskan sebanyak satu responden atau 1,9%. Hal ini menunjukkan bahwa dari separuh mahasiswa memiliki konsentrasi manajemen keuangan. Selanjutnya, kebutuhan penggunaan laptop. Dari tabel frekuensi kebutuhan penggunaan laptop, mayoritas responden menggunakan laptop pribadi yaitu sebanyak 35 orang atau 67,3%, disusul menggunakan ponsel pintar atau handphone sebanyak 9 orang atau 17,3%, dan meminjam teman sebanyak 8 orang atau 15,4%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memiliki perangkat laptop sendiri untuk mendukung kegiatan perkuliahan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis frekuensi data SPSS terdapat 50 responden. Mahasiswa Fakultas Ekonomi UMI semester genap tahun 2005 atau 2006 dapat disimpulkan sebagai berikut. Satu, kelas responden kelas 6MH memiliki jumlah mahasiswa terbanyak 18 orang atau 34,6%, menjadikan kelas dengan modus tertinggi di antara 5 kelas yang ada 6MB, 6MC, 6MF, 6MG, 6 dan 6MH. Jenis kelamin mahasiswa perempuan mendominasi dengan porsi 71,2% atau 37 orang dibandingkan mahasiswa laki-laki sebesar 2,8% atau 15 orang. Yang ketiga, konsentrasi peminatan manajemen keuangan menjadi konsentrasi paling diminati dengan 53,8%, responden 28 orang, mencerminkan minat yang besar pada bidang keuangan di kalangan mahasiswa manajemen. Dan yang keempat, kebutuhan penggunaan laptop. Sebagian besar mahasiswa 67,3% atau 35 orang menggunakan laptop pribadi dalam kegiatan perkuliahan, menunjukkan tingkat kepemilikan perangkat yang cukup baik di kalangan mahasiswa. Demikian hasil tugas saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.